Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Mantap ya. Oke anakku sekalian, untuk belajar PI hari ini Bapak gak akan menambahkan materi, tapi Bapak akan mengulas kembali materi-materi yang telah Bapak ajarkan ya. Dan ternyata Bapak sudah mengajarkan kalian sudah masuk 3 bab ya, 3 bab. Jadi sudah lumayan banyak ya. Yang pertama itu tentang surah An-Nasr ya, belajar surah An-Nasr. Yang kedua adalah babnya tentang Nabi Muhammad SAW sebagai teladanku ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kami meyakini bahwa Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Nah, tiga materi yang telah Bapak ajarkan kepada kalian ya. Walaupun kemarin apa itu tambahan saja ya, tambahan tentang perilaku terpuji, diantaranya adalah dengan hormat dan taat pada orang tua kalian. Nah ya, cuman kalau yang ada buku paket kalian cuman 3 bab yang Bapak ajarkan ya. Nah, anakku sekalian, tentang yang pertama, bab pertama tentang surah An-Nasr ya. Surah An-Nasr ini termasuk surah yang turun di kota apa? Yang tahu? Betul, kota Madinah. Maka dari itu surah An-Nasr disebut golongan surah Madaniyah karena Rasulullah sudah hijrah ke Madinah ya. Yang kedua, surah An-Nasr ini juga termasuk urutan keberapa sih di Al-Quran? Betul, ada di urutan 110 di Al-Quran ya. Lalu surah An-Nasr juga ada berapa ayat? 3 ya, 3 ya, 3 ayat yang harus kalian hafalkan ya. Kalian harus hafal surah An-Nasr yang cuma 3 ayat saja. Lalu surah An-Nasr juga, Pak, ini teh menceritakan tentang apa saja surah An-Nasr ini? Yang pertama, surah An-Nasr itu memerintahkan Allah kepada kita supaya kita senantiasa memuji Allah ya, bertasbih kepada Allah ketika kita sedang mendapatkan kebahagiaan. Nah ya, dan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah ya Allah, kita dapat kebahagiaan nih, kita harus ingat kepada Allah ya. Yang kedua adalah pertolongan Allah itu selalu ada buat orang-orang yang beriman. Dimanapun berada, Allah senantiasa akan menolong kepada orang yang beriman. Yang ketiga, memerintahkan kepada kita supaya kita senantiasa bertobat ya ketika melakukan kesalahan. Nah itu ya, itu 3 isi kandungan yang ada surat An-Nasr ya. Lalu selanjutnya tentang Nabi Muhammad sebagai teladanku. Nah ya, ternyata kemarin Bapak menerangkan bahwa yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad adalah perilaku percaya diri. Yang pertama, kenapa? Karena Rasulullah SAW pun percaya diri, dan kita pun harus mencontoh perilaku beliau dengan selalu percaya diri. Contohnya apa Bapak? Rasulullah SAW pernah ngapain sih sampai percaya diri? Yang pertama, Rasulullah SAW pernah ikut perang Al-Fijar ketika lagi usia remaja. Rasulullah SAW pun pada waktu usia remaja, beliau berani percaya diri ikut serta dalam berperang, yaitu perang Al-Fijar. Makanya Rasulullah SAW pun dia berani karena tampil percaya diri ya, gak pernah takut ya. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah memutuskan untuk siapa sih yang meletakkan Hajar Aswad. Nah ya, karena dulu sempat berseteru sampai mau berkelahi ya, siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah SAW memutuskan dan percaya diri, yang hasilnya
bareng-bareng meletakkan Hajar Aswad dengan rukun bersama-sama ya. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW pun percaya diri ketika berdakwah ya, berdakwah mengajak umatnya supaya menyembah Allah. Rasulullah SAW pun walaupun dihina, dicaci, dimaki ya, dilempari sama sama sayuran busuk, telur busuk, sampai batu pun pernah dilempari ya, Rasulullah SAW percaya diri, beliau tetap semangat, tidak takut dan tidak menyerah. Nah, Rasulullah SAW pun di situ Rasulullah SAW menampilkan percaya diri ketika berdakwah. Bahkan sampai saat ini ajarannya sampai sama kita dan kita pun tahu oh ini ajaran Rasulullah SAW. Karena dulu Rasulullah SAW berdakwah dengan percaya diri. Nah itu ya contoh-contohnya Rasulullah SAW percaya diri ketika berperang, ketika memutuskan petakan Hajar Aswad, dan ketiga ketika berdakwah ya. Oke, dan selanjutnya Rasulullah SAW punya sikap mandiri ya. Contohnya apa Bapak perilaku Rasulullah SAW ketika mandiri? Beliau dulu pernah ketika kecil mengembalakan kambing, itu sudah mandiri. Nah, dan yang kedua Rasulullah SAW pun ikut serta berdagang dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Nah itu dua sikap mandiri Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup dulu. Nah ya, selanjutnya kita lanjut ke bab selanjutnya tentang meyakini bahwa Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Nah ya, oke, kita yakin Allah Maha Esa. Dengan keesaannya Allah gak perlu siapapun. Allah itu gampang. Ketika ingin mengatakan, menjadikan sesuatu tinggal bilang kun saja, oh ya kun, maka jadilah. Ya, contohnya langit dan bumi ini Allah gampang menciptakannya. Ya, gak perlu siapapun yang Allah perintahkan, enggak. Tapi Allah cukup dengan kekuasaannya beliau, kekuasaannya Allah, dia mampu menciptakan bumi ini. Nah, maka dari itu, apa sih perilaku yang kita harus lakukan ketika kita tahu bahwa Allah Maha Esa? Yang pertama adalah perilaku yang mencerminkan kita yakin Allah Maha Esa adalah rajin beribadah dengan melaksanakan sholat 5 waktunya. Nah, jangan ketinggalan, jangan bolong-bolong, harus dilaksanakan sholat 5 waktunya. Dan yang kedua, sikap perilaku yang mencerminkan Allah Maha Esa adalah dengan senantiasa selalu kita berdoa pada Allah. Ya, itu dua contoh cerminan perilaku kita ya dari meyakini bahwa Allah Maha Esa. Ya. Dan yang kedua, perilaku apa sih yang kita harus lakukan ya dari cerminan bahwa Allah itu Maha Pemberi? Nah ya, yang pertama adalah kita harus saling berbagi kepada anak yang kurang mampu atau orang yang kurang mampu. Seperti apa? Seperti kalian berbagi kepada anak-anak yatim, kalian berbagi kepada para pengemis misalkan yang ada di jalan, kalian kasihkan, berbagi sama teman-teman kalian, berbagi sama saudara-saudara kalian, itu sudah merupakan cerminan perilaku bahwa kalian yakin Allah Maha Pemberi. Ya, jangan pelit, karena Allah pun gak pelit. Sama siapapun Allah kasih, mau kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada orang kafir, kepada orang muslim sekaligus, Allah kasih semuanya karena Allah Maha Pemberi. Ya. Yang kedua, cerminan perilaku apa sih? Ya, dari kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi atau Al-Wahhab ya, kita semua husnanya, kita harus menolong, memberi bantuan kepada orang yang terkena bencana. Contohnya misalkan ada nih orang-orang yang terkena bencana banjir, terkena bencana longsor, terkena bencana kebakaran. Nah, kita harus ada ya rasa ingin membantu mereka dengan menggalangkan dana, memberikan bantuan dengan berupa harta, makanan atau apalah
uang ya. Nah, itu sudah merupakan cerminan perilaku kita bahwa kita yakin Allah Maha Pemberi. Kita pun harus dermawan kepada siapapun, kita harus bisa ya berbagi dengan memberi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, itu sudah merupakan dua contoh perilaku cerminan dari kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Nah, itu ya sekilas tentang 3 bab yang Bapak telah ajarkan pada kalian ya. Tentang yang pertama surah An-Nasr, yang kedua bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladanku ya dengan mempunyai sikap percaya diri dan mandiri. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Nah, tugas kalian adalah sekarang dari yang Bapak paparkan tadi, Bapak sudah bikin soal latihan. Nah ya, jadi Bapak kirim kepada kalian. Di sana ada 5 soal latihan yang harus kalian isi atau kerjakan di buku tulis kalian ya. Boleh open book atau boleh buka buku. Bapak pesan pada kalian coba kerjakan sendiri ya, jangan minta tolong sama orang tua kalian. Usahain supaya kalian belajar mandiri ya. Jadi 5 soal ini insya Allah gampang lah ya. Kalau kalian tadi cermati penjelasan dari Bapak, insya Allah akan gampang untuk mengisinya ya, karena soal-soalnya dari sana yang tadi Bapak sudah ucapkan. Nah, kalian tinggal isi jawabannya ya di buku tulis kalian. Kalau sudah kirim ke WA Bapak ya. Oke, itu aja mungkin dari Bapak. Kemudian kalian pada sehat semua. Dipesan kalian harus senantiasa berperilaku terpuji ya, dengan hormat dan taat orang tua kalian. Jangan marah-marah, jangan bentak-bentak, apalagi sampai menyakiti hati orang tua kalian. Ya, Bapak gak ingin kalian menjadi anak yang durhaka yang nantinya akan menyesal karena di akhirat durhaka itu akan masuk neraka. Ya, oke, tunjukkan Bapak. Bapak mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.